Universitas Sang Tua Pekanbaru, tempat wawasan bersatu padu, tak kenal lelah, cerdaskan bangsa menuju masa depan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidana Isra Yati SSTMK. Saya merupakan dosen program studi sastra dan profesi Universitas Sang Tua Pekanbaru. Spesialisasi saya mengajar pada bidang kebidanan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, yang biasanya dipelajari pada semester 6. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis asuhan kebidanan serta mengaplikasikan ilmu kebidanan dalam menganalisis masalah, memberikan petunjuk pemecahan masalah pada lingkup asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan melalui pemeriksaan fisik dan anak balita dengan menghargai keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tentang promosi dan prevalensi bayi, balita, serta tumbuh kembang anak. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis dan kerja mandiri dalam melakukan masas dan pada bayi dan anak. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah ini adalah: pada mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, mahasiswa mampu mempelajari konsep psikologi perkembangan manusia, asuhan bayi baru lahir normal, upaya promosi dan prevensi pada bayi dan balita, lingkungan aman untuk bayi dan anak, serta evaluasi parent, pemeriksaan fisik, penyakit yang lazim terjadi, deteksi pada tumbuh kembang, promosi dan masas pada bayi dan anak. Pembelajaran dengan sistem student centered learning ditambah dengan tutorial serta clinical observation. Materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah adalah konsep psikologi perkembangan manusia, kemudian asuhan bayi baru lahir normal, upaya promosi dan prevensi bayi dan balita, lingkungan aman untuk bayi dan anak, serta evaluasi parent education, kemudian pengumpulan data dan pemeriksaan fisik, risiko tinggi penyakit yang lazim terjadi pada masalah anak, bayi, balita, dan anak prasekolah, kemudian pemberian obat pada bayi, balita, serta parent infant dan children bonding, stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak, intervensi dan gangguan tumbuh kembang anak dan balita, dan yang terakhir adalah masas pada bayi dan anak prasekolah. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, biasanya saya membuka diri dengan diskusi, apapun itu bentuknya terkait dengan kuliahan dalam bentuk diskusi. Kemudian dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mereka mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait
bayi dan anak serta evaluasi parent education. Pertemuan ke-7, pengumpulan data dan pemeriksaan fisik. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik pengumpulan data dan fokus pemeriksaan fisik antropometri pada bayi dan anak serta asuhan bayi dan balita menggunakan format. Pertemuan ke-8 adalah melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 adalah risiko tinggi penyakit yang lazim terjadi dan masalah pada bayi, balita, dan anak sekolah. Subcapaian materi pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan risiko tinggi penyakit yang lazim terjadi pada anak dan masalah pada bayi, balita, dan anak sekolah. Kemudian pertemuan ke-10 dan 11 adalah pemberian obat pada bayi dan balita serta parent infant dan children bonding. Subcapaian materi, mahasiswa mampu mengetahui pemberian obat pada bayi dan balita sesuai dengan kewenangan dan standar. Pengasuhan ideal orang tua terhadap bayi, anak balita dan anak usia prasekolah dan parent infant dan children bonding. Pertemuan ke-12, stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu mempraktekkan stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak dan asuhan kebidanan pada tumbuh kembang anak dan balita menggunakan format. Kemudian di pertemuan ke-13, intervensi dan gangguan tumbuh kembang anak dan balita. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu mempraktekkan intervensi dan gangguan tumbuh kembang anak dan balita. Pertemuan ke-14, masas pada bayi dan anak prasekolah. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu mempraktekkan masas pada bayi dan anak prasekolah. Pertemuan ke-15 adalah clinical observation dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, jurnal, kemudian media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait dengan materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan dengan materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, yaitu Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga bisa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Selain perkuliahan teori, saya juga menggunakan praktikum di laboratorium atau skill lab untuk mempraktikkan teori yang sudah mereka dapatkan di kelas. Selain metode tatap muka, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu SPADA Universitas Papua, yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, membuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, tugas mandiri, dan kuis. Strategi kedua adalah dengan case method dan kolaboratif learning dengan memberikan contoh kasus terkait dengan materi pembelajaran sehingga mahasiswa mampu berpikir kritis dan menganalisa kasus yang diberikan. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen adalah dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 40%, tugas 20%, dan soft skill 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-11 kita untuk mata kuliah Askep Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Nah,
Untuk kehadiran, apakah mahasiswa hadir semua? Hadir. Hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Untuk materi hari ini, Parent, Infant, dan Children Bonding. Nah, namun sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-10, Ibu telah membahas pengasuhan orang tua yang ideal itu seperti apa. Masih ingat? Mungkin bisa diulas kembali ya oleh Ananda siapa? Ratna kok. Ratna, boleh Ratna silahkan. Jadi pengasuhan otoritatif itu pengasuhan di mana orang tua yang bersikap demokratif atau mendengarkan pendapat suara dari anaknya tersebut. Kemudian ada pun pengaruh otoriter, ini pengasuhannya lebih kaku seperti apa yang pun yang orang tua inginkan anak itu harus mau gitu, Bu. Jadi kemudian untuk pengasuhan permisif, pengasuhan orang tua yang memberikan kebebasan terhadap kemudian anaknya, mau menerima kritikan anaknya. Si Ratna atas jawabannya tadi telah menjawab nih. Pengasuhan ideal orang tua itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Pengasuhan yang otoritatif. Nah, otoritatif adalah pengasuhan yang bersifat demokratis atau demokrasi. Jadi orang tua itu memberikan kebebasan berpendapat kepada anaknya untuk mengkritik dan lain sebagainya. Kemudian pengasuhan yang kedua, otoriter. Nah, otoriter adalah pengasuhan yang memang orang tua bersikap otoriter kepada anaknya. Nah, jadi kalau menginstruksikan sesuatu, kalau orang tua bilang A, ya anak memang harus A. Kalau memang B, harus B, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pola pengasuhan permisif. Nah, kalau permisif ini orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya. Ini juga tidak baik ya. Di orang tua memberikan kebebasan tapi terkontrol kepada anaknya. Kita mengulang kembali materi kita di minggu yang lalu di pertemuan ke-11. Oke, sudah siap? Kita masuk kepada Parent, Infant, dan Children Bonding. Ya, bonding attachment adalah ikatan emosi antara ibu dengan bayinya yang bersifat resiprokal dan mulai terbentuk sejak kontak pertama antara ibu dan bayinya. Nah, ini biasanya kapan terjadinya kontak pertama antara ibu dan bayi? IMD, inisiasi menyusu dini. Nah, itu adalah bentuk dari bonding attachment antara ibu dan anak. Nah, kemudian orang tua membentuk bonding atau ikatan emosi timbal balik dengan sang bayi melalui kasih sayang, perhatian, pengasuhan, perlindungan, dan afeksi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Ya, attachment. Bonding adalah sentuhan, kemudian attachment adalah perlengkatan, kelengketan. Nah, setiap bentuk perilaku yang menghasilkan suatu kedekatan secara emosional antara satu individu dengan individu lain yang dipilih dan disukai biasanya dimulai pada seusia 9 bulan pertama kehidupan. Nah, bertambah sering anak berinteraksi dengan seseorang, maka kemungkinan kelengketan dengan individu yang bersangkutan semakin besar. Nah, jadi bonding attachment itu nanti pada saat bayi lahir itu akan bersentuhan skin to skin. Namun, kedekatan ini sudah terjalin dari dalam rahim ibunya, berarti sudah dimulai dari masa kehamilan, kemudian dilanjutkan dengan persalinan. Nah, itu pada saat bayi dilakukan IMD itu sudah melakukan bonding attachment segini mungkin dari ibu ke bayinya. Tahap bonding attachment itu apa saja sih? Yang pertama, ada 4 tahapan yang dilalui bonding attachment. Yang pertama adalah tahap individuasi, di mana pada akhir tahap ini seorang anak usia batita mampu untuk mengatasi perasaan lapar, beradaptasi terhadap sensasi dingin atau hangat, dan mengembangkan persepsi visualnya menjadi lebih baik. Nah, jadi di tahap pertama bonding ini adalah tahap individuasi, di mana akhirnya nanti sang anak yang sudah diberikan sentuhan kasih sayang oleh ibunya kemudian akan menjadi lebih mandiri sehingga dia dapat mengekspresikan rasa lapar, rasa haus. Nah, kalau pada bayi dalam mengekspresikannya berupa apa? Mengekspresikan rasa lapar, haus dengan cara Oke, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya.
Tahap kedua, anak usia batita mulai mengembangkan kemampuan untuk memberikan respon yang tepat terhadap semua stimulus sosial yang datang di sekitarnya. Dengan kemampuannya ini, anak usia batita terampil untuk membedakan antara objek hidup manusia dan benda mati. Nah, tadi di tahap pertama dia tahap individuasi, dia sudah bisa mengekspresikan. Kemudian di tahap yang kedua, dia sudah mulai memberikan respon terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa menjawab? Dia dapat membedakan nih, yang ini misalnya kucing, dia udah tahu kalau kucing bunyinya seperti apa, meong. Ya, kalau dia pegang meja berbunyi tidak? Tidak kan? Nah, jadi dia bisa membedakan nih, kalau kucing bunyinya meong nih. Kemudian kalau dia pegang meja, mejanya kan tidak bisa berbicara. Nah, berarti termasuk benda mati. Berbeda kan, kalau dia berinteraksi dengan benda hidup, pastinya ada respon kan? Contohnya nih, dia mengelus kucing, halo kucing, gitu kan, kucingnya meow, gitu menjawab. Nah, kalau dia menyentuh benda mati, tidak ada respon sama sekali. Nah, ini termasuk dalam tahap kedua. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, merupakan tahap terakhir anak usia batita mulai menguasai berbagai keterampilan untuk bersosialisasi, seperti tersenyum, bergumam, sehingga mampu menarik perhatian di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, anak sudah mampu mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan orang yang sudah dikenal. Nah, ini sang anak ya, pada tahap ini, dia sudah mulai menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya. Yang namanya anak-anak itu lucu tidak? Lucu pastinya kan, dia tersenyum, dia ketawa saja kita sudah gemes. Nah, kadang-kadang anak-anak usia batita itu dia menjadi pusat perhatian dengan tingkah lucunya. Benar begitu? Benar kan? Nah, kemudian dalam tahap ini tergantung juga dari seberapa besar paparan sosial yang diterima oleh sang anak. Jika paparan yang diterima banyak orang, kuat dan cukup bermakna, maka anak usia batita ini mampu mengembangkan kelekatan dengan berbagai orang yang ada di sekitarnya. Contohnya nih, anak yang biasa diasuh hanya dengan orang tuanya saja, apabila ketemu orang asing, kira-kira dia langsung mau tidak? Tidak akan langsung mau, karena berbeda dengan anak yang memang dititipkan, misalnya di tempat pengasuhan anak yang dari kecil sudah diajarkan bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu kemandiriannya sangat berbeda sekali. Anak-anak yang hanya diasuh dengan orang tuanya, itu biasanya kan di awal dia lebih malu, lebih pendiam, karena dia belum bisa bersosialisasi. Beda dengan anak yang di TPA atau dititipkan kepada orang tua, kepada orang lain ya. Itu pada siapa saja. Memang fitrahnya anak-anak ini, dia tidak akan mudah menerima orang asing. Itu fitrahnya. Jadi kalau dia melihat orang asing selain orang tuanya, keluarganya, wajar dia takut. Memang fitrahnya seperti itu. Justru yang kita khawatirkan tidak ada rasa takut sedikit pun, bahkan anak kecil mau diajak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, itu kan tidak kita harapkan ya, karena memperbesar peluang untuk penculikan anak. Keempat nih, tahap terakhir adalah anak mulai mengembangkan harapan terhadap berbagai figur pengasuhnya. Dengan adanya berbagai respon interaksi dengan figur yang dikenal anak, maka anak usia batita ini mempelajari dan mulai mengembangkan perasaan percaya dengan orang serta lingkungannya. Konsep ini merupakan dasar terbentuknya bonding atau ikatan emosi antara anak dan ibu, atau antara anak dengan orang tuanya. Perasaan percaya dengan orang yang ada di sekitar anak usia batita ini mulai dikuasai bayi sejak usia 6 sampai 9 bulan. Sehingga di usia ini bayi mampu untuk menarik diri atau bersembunyi di balik orang tuanya ketika berhadapan dan bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya. Sudah seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, jadi berbeda sekali nih kalau bertemu dengan orang asing ya. Itu memang fitrahnya memang seperti itu. Memang anak itu harus merasa takut dengan orang asing. Itu adalah salah satu bentuk proteksi diri dia yang memang Allah ciptakan dalam dirinya. Dia merasa takut terhadap orang asing. Usia 6 sampai 9 bulan. Nah, pada saat usia 6 bulan itu kira-kira perkembangan bayi sudah mulai bisa apa bayinya? Merangkak, ya kan? Mengambil barang yang ada di sekitarnya, kemudian masukin ke mulut. Nah, jadi pada saat usia-usia yang seperti ini memang harus benar-benar perlindungan orang tuanya ekstra. Karena kita tidak tahu yang ada di lantai itu apa saja, si staples. Nah, itu sangat berbahaya karena juga banyak juga kasusnya ya, anak-anak menelan benda-benda asing, dimasukin ke hidung, dimasukin ke mulutnya. Karena dia sudah mulai berkemampuan beradaptasi, kemudian dia juga sudah mulai percaya dengan pengasuhnya, sudah mulai punya harapan. Nah, ini harus benar-benar diawasi. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dan upaya untuk meningkatkan bonding attachment. Apa saja prinsipnya? Yang pertama adalah menit pertama, jam pertama
IMD ya. Kemudian sentuhan orang tua pertama kali. Yang disentuh anak siapa pertama kali pada saat IMD? Ibunya ya. Kemudian adanya ikatan yang baik dan sistematis. Terlibat proses persalinan. Persiapan PNC sebelumnya. Kemudian beradaptasi. Dan kontak sedini mungkin sehingga dapat membantu dalam memberikan kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu, serta memberikan rasa nyaman. Dan fasilitas untuk kontak lebih lama. Nah, pada saat ibu sudah berinteraksi dengan anaknya, sudah melakukan IMD, kira-kira ibunya nyaman tidak? Malah ingin waktu yang lebih lama kan? IMD itu dilakukan berapa lama? 1 jam. Nah, jadi teorinya IMD dilakukan adalah 1 jam, mencapai atau tidak mencapai puting itu telah dilakukan IMD. Kan diletakkan di tengah dada ibunya. Bayinya mencari puting kan? Kalau ketemu alhamdulillah, kalau tidak ketemu tidak apa-apa. Itu dia sudah melakukan bonding attachment sedini mungkin. Nah, fungsinya manfaatnya apa? IMD itu untuk memperlancar produksi ASI. Oke, kemudian penekanan pada hal-hal positif, perawat maternitas khusus seperti bidan, kemudian libatkan anggota keluarga lain dan informasi bertahap mengenai bonding attachment. Nah, jadi kita yang sudah mendapatkan teori ini nanti apabila di luar ketemu dengan pasien kita, keluarga kita, boleh kita terapkan. Jadi segitu banyaknya bonding attachment itu dilakukan sedini mungkin. Bahkan dari dalam kehamilan itu sang ibu pernah tidak melihat tuh mengelus-ngelus perut ibunya, kemudian berbicara sama anaknya. Jangan dikira ibunya tidak normal ya. Itu adalah ungkapan perasaan kasih sayang seorang ibu. Sehat-sehat ya nak. Dengan adanya bonding attachment dari dalam rahim, kemudian apakah bayinya mendengar? Dengar ibunya. Bahkan mungkin bayinya langsung menendang tuh. Jadi penting sekali ya. Dampak positif yang diperoleh dari bonding attachment. Yang pertama, bayi merasa dicintai, diperhatikan, mempercayai dan menumbuhkan sikap sosial, rasa aman sehingga bayi berani mengadakan eksplorasi. Nah, jadi pada saat sedini mungkin dilakukan sentuhan kasih sayang, itu akan meningkatkan rasa percaya diri pada bayi untuk mengeksplor dirinya. Nah, berbeda tidak anak yang dibesarkan dengan orang tua yang penuh dengan tekanan, ancaman, dengan anak yang dibesarkan dengan kebebasan tapi terkontrol. Contohnya apa? Misalnya nih di usia 6 bulan bayinya sudah mulai merangkak, kemudian mulai berdiri. Ya, kadang orang tua kan takut nih, nggak boleh anaknya berdiri, takutnya jatuh dan lain sebagainya. Biarkan saja, memang begitu prosesnya. Dengan dia terjatuh, dia jadi belajar. Oh, ternyata kalau berdirinya tidak benar, jatuh. Berarti berdirinya bagaimana? Mungkin dia pegangan dulu. Bayinya serba dilarang dari kecil sampai dia besar, yang terjadi apa pada anaknya? Anaknya tumbuh tidak percaya diri, pendiam, penakut. Nah, kemudian kita lihat dari dampak negatif atau hambatannya. Berharapnya semua anak itu mendapatkan kasih sayang sedini mungkin dari orang tua. Kemudian ibu dengan resiko, bayi dengan resiko. Kehadiran bayi yang tidak diinginkan. Kenapa bayi dengan resiko dan ibu dengan resiko? Ini contohnya begini. Kalau ibu dengan resiko dengan komplikasi, biasanya kan tidak rawat gabung, rawat pisah. Ya kan? Ibunya di ruang perawatan, bayinya mungkin ada komplikasi, ada masalah pada bayinya sehingga bayinya harus memerlukan perawatan intensif, terpisah, sehingga tidak dapat dilakukan IMD. Hanya boleh dilakukan pada bayi yang normal dan ibunya juga tidak ada komplikasi. Nah, kalau ada komplikasi berarti kan menghambat untuk dilakukan bonding attachment sedini mungkin. Dan dampak yang sering muncul akibat masalah parental infant bonding adalah terbentuknya insecure attachment. Nah, seperti yang Bu jelaskan tadi, yang ditandai oleh beberapa bentuk perilaku eksternalisasi seperti agresif, menentang, menghindar, kemarahan, hostilitas, atau perilaku imatur lainnya. Bagian dari insecure attachment. Nah, jadi anak-anak yang memang dari kecil itu kurang adanya bonding attachment dari orang tua, kurang adanya sentuhan, kurang adanya kasih sayang. Nah, ini akan menjadikan sang anak insecure. Apa dia lebih agresif? Dikit-dikit marah. Dikasih tahu, langsung responsifnya negatif. Langsung teriak-teriak misalnya begitu, menghindar.
Nah, kemudian di samping itu, anak usia balita dengan insecure attachment dapat juga menunjukkan perilaku yang terinhibisi dan sangat tergantung dengan lingkungan sekitarnya termasuk orang tua. Nah, ini di sini penting sekali peran orang tua. Beberapa jenis insecure attachment yang mungkin terjadi adalah yang pertama, avoidant attachment, berupa sikap anak usia balita yang cenderung menolak kontak dengan pengasuh utamanya setelah dipisahkan untuk beberapa saat. Mereka juga cenderung acuh pada saat pengasuh utamanya pergi. Nah, contohnya nih, anak-anak yang lengket dengan pengasuhnya, apakah orang tua ataukah memang ada pengasuhnya. Kemanapun orang tuanya pergi pasti diikutin kan? Bahkan ke kamar mandi sekalipun. Ibunya mungkin mau buang air kecil nggak bisa, buang air besar tidak bisa. Ditungguin sama sang anak. Kemudian mereka tanpa acuh pada saat berada di lingkungan baru dan tidak memperhatikan perilaku protes sama sekali. Dan mereka tanpa asik dengan dirinya sendiri dan berusaha mengeksplorasi lingkungan di sekitar walaupun sebenarnya mereka merasa tidak nyaman yang ditujukan dengan sikap menyendiri dan menolak setiap pendekatan yang ditujukan kepada dirinya. Dalam kondisi ini, reaksi emosi anak usia balita ini cenderung terbatas, labil, dan irritabel. Nah, ini adalah jenis-jenis insecure. Jadi dia tidak percaya diri. Penerapan pola pengasuhan orang tuanya yang salah. Resistant atau ambivalent attachment yang ditandai oleh adanya ambang toleransi terhadap stres yang rendah dan merasa tidak yakin bahwa orang tua atau ibu akan datang memberikan ketenangan kepada mereka. Nah, pada saat anak-anak merasa terancam, merasa takut, contohnya seperti apa nih? Misalnya ada suara hujan yang terlalu besar, ada petir. Kira-kira usia-usia balita dan balita ini takut tidak? Takut. Dia ngapain biasanya? Dia nangis, teriak, ya, manggil ibunya. Nah, kemudian datang ibunya untuk memberikan pelukan. Yang dirasakan anak apa? Nyaman tidak? Berhenti tidak nangisnya? Pastinya akan berhenti nangisnya karena dia merasa nyaman di dalam pelukan ibunya. Disorganized attachment yang seringkali ditandai oleh perilaku anak yang inkonsisten dan kontradiktif. Sikap dan perilaku lain berupa agresivitas, pola perilaku disruptif, dan disorganisasi. Regulasi anak menjadi terganggu berupa timbulnya kecemasan dan ketakutan bertemu dengan orang asing. Kira dari penjelasan Ibu tadi ada tidak yang mau ditanyakan? Tanya Bu, Iya. Bunga mau nanya perbedaan antara bonding dan attachment itu apa Bu? Oke, nah tadi kita sudah membahas bersama nih bonding dan attachment. Bonding itu adalah ikatan emosi antara ibu yang dibentuk dari kontak fisik Bu. Ya. Sedangkan attachment adalah kelengketan bayi antara bayi dan ibu yang diberikan ibu dari perhatiannya Bu. Oke, nah jadi bagus sekali jawaban Putri ya. Perbedaan bonding dan attachment. Bonding adalah sentuhan mungkin dari ibu ke bayinya. Terima kasih Dini jawabannya. Nah, alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemudian dari jawaban teman-temannya Ibu menganggap kalau kalian telah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan di siang hari ini. Rasa untuk materi Ibu cukup sampai di sini? Cukup ya. Nah, untuk materi berikutnya adalah pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, nanti kita pembelajarannya di laboratorium. Pembelajarannya menggunakan KPSP dan KMS. Ya, kita di hari yang sama di minggu berikutnya di pertemuan ke-12. Oke, baik untuk di siang hari ini Ibu mengucapkan terima kasih atas atensi kemudian kehadiran Ananda sekalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.